warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Rizky Putri. Hari ini saya sudah ketemu dengan Arsiparis Ahli Muda Pusat SDM Kementerian Kehutanan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Durrahman Esos. Terima kasih atas kepercayaannya ya. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Durrahman Esos MM yang akan menemani saya untuk memenuhi tugas kuliah Arsip Sejarah Lisan tugas ketiga. Selamat pagi Bapak, apa kabar, sehat? Pagi, alhamdulillah sehat walafiat Bu. Alhamdulillah. Di Jumat yang berkah ini. Mohon izin Bapak minta waktu sebentar untuk mungkin ada beberapa pertanyaan untuk Bapak terkait dengan tugas arsip sejarah lisan. Bisa diceritakan Bapak bagaimana mulai terlibat dalam kegiatan kearsipan atau mungkin sebagai arsiparis ahli muda ini? Oke, terima kasih Bu Esti atas waktunya. Ini mungkin sejarah saya mungkin agak berbeda-beda dengan arsip-arsip yang lain. Karena kebetulan juga ada kebijakan untuk penyetaraan ya. Jadi tidak ada lagi eselon 3 dan 4. Kemudian karena saya di TU, kemudian ada penyetaraan menjadi arsiparis. Sehingga saya mungkin agak sedikit menyadari walaupun mungkin arsiparis itu bagian daripada tugas TU ya, sehingga ada kebijakan bahwa setiap arsiparis yang mungkin akan mengikuti jenjang berikutnya wajib untuk mengikuti pelatihan. Alhamdulillah saya mengikuti pelatihan tersebut, sehingga dengan pelatihan itu baru ada gambaran-gambaran. Apalagi di sini banyak teman-teman arsiparis yang memang sudah ahli di bidangnya, sehingga sangat membantu saya untuk lebih bisa memahami tentang arsiparis ya. Sehingga saya juga bisa mengenal JRA, jadwal revisan arsip, bahwa arsip itu ada masa aktifnya ya. Jadi sehingga arsip yang terkumpul, yang terdokumentasi itu tidak akan menumpuk begitu banyak dengan adanya jadwal pemusnahan arsip aktif dan inaktif ya. Sehingga dengan demikian maka adanya proses itu memudahkan kita untuk menata arsip lebih baik lagi. Nah, hal ini saya dapatkan dari kegiatan pendidikan dan pelatihan itu Bu, sehingga saya sedikit banyaknya memahami apa itu arsiparis, dan ternyata memang sebuah dokumen yang sangat penting ya, yang sangat penting untuk tetap dijaga agar di hal-hal yang terkait dengan mungkin dokumentasi yang sangat penting itu bisa tertata dengan rapi. Itu Bu mungkin latar belakang Bapak, saya. Iya. Sekarang mungkin Bapak udah menjadi arsiparis yang sangat handal ya Pak ya di Pusat SDM Kementerian Kehutanan bersama-sama dengan arsiparis yang lain ya Pak. Baik, selanjutnya Bapak, bagaimana proses awal pembentukan lembaga kearsipan di Kementerian Kehutanan, khususnya di Pusdiklat SDM Kementerian Kehutanan? Iya, terima kasih. Ini di kementerian itu alhamdulillah sudah beberapa kali mendapatkan piagam ya sebagai pengelola arsip terbaik nasional ya. Mungkin ini untuk teman-teman di Cimanggis ya, di kearsipan, dan tentunya ini memenuhi undang-undang kearsipan ya, di mana sehingga di kementerian kita ini dibentuk sebuah lembaga unit kearsipan yang berlokasi di Cimanggis ya. Jadi seluruh seluruh arsip-arsip Kementerian Kehutanan akan terdokumentasikan dan tersimpan dengan rapi di kearsipan. Itu kantornya dari Cimanggis. Dan itu sejarahnya, dan ya termasuk yang terbaik meraih beberapa kali ya Bu Nisa ya. Kalau nggak salah ada beberapa teman yang mungkin bisa menjadi saksi sejarah ya, bahwa kita memang dikelola dengan sangat baik. Nah, kita ini sudah diakui juga oleh Arsip Nasional ya tentang pengelolaannya, dan memang beberapa juga yang kami waktu melakukan diklat, para pengajar dan juga itu mereka banyak belajar justru di Arsip Cimanggis ya, karena memang sudah tertata dan terkelola dengan baik. Sehingga dengan demikian sekarang apalagi arsiparis sudah ada di masing-masing unit eselon 1 dan juga di UPT sudah ada arsiparisnya. Kalau dulu kan hanya melekat di kegiatan TU, ada berkas arsipkan, ada berkas arsipkan. Nah, sekarang dengan adanya arsiparis dan semua juga dinilai dikelola, alhamdulillah sudah tertata dengan baik. Di dunia arsip itu sepertinya sesuatu yang mungkin diremehkan oleh semua orang, padahal pentingnya di situ loh mungkin adanya unit kearsipan ya. Sehingga alhamdulillah kita di Kementerian Kehutanan ini walaupun sebelumnya bergabung dengan LH ya, itu sudah tertata dengan baik, sehingga proses-proses proses pemindahan arsip juga sudah terkelola dengan baik. Mungkin itu Bu sejarahnya. Jadi sekarang kita itu ada yang namanya unit kearsipan yang berada di lokasi Cimanggis ya, yang sudah fungsionalnya juga sudah sangat banyak. Terima kasih, ini jawabannya luar biasa sekali, prestasi-prestasinya juga sangat luar biasa ya Pak. Kalau nggak salah PPD SDM mendapat predikat
yang sangat memuaskan, Bu ya. Termasuk Bu Desti kan yang ikut turut campur. Terima kasih lah, itu mungkin yang salah satunya. Baik, mungkin untuk tantangan yang dihadapi terkait dengan kearsipan atau peran sebagai arsiparis itu apa ya Pak? Ya, tantangan sekarang mungkin mulai terbuka ya. Betapa pentingnya arsip itu, yang sebagian orang mungkin memandang itu hanyalah sebuah dokumentasi yang sudah tidak berguna lagi, mungkin hanya dilihat sebelah mata gitu. Ternyata dengan kejadian yang luar biasa yang di media sosial dan di mana pengelolaan arsip itu mempunyai tantangan yang sangat besar. Apalagi jika arsip tersebut ada arsip yang kata mungkin Bu Hakim bila namakan kita mengenal adanya arsip dinamis ya. Ada arsip aktif dan inaktif, dan juga beberapa dokumen-dokumen negara yang memang ini, sehingga dalam pengelolaannya harus jelas menjadi tantangan tersendiri lagi, harus lebih baik lagi. Demikian juga di dalam menentukan JRA, karena JRA itu kan diserahkan kepada unit pengelola ya, kira-kira masanya, karena kan landasannya itu kan seberapa banyak, seberapa penting arsip itu masih digunakan. Dengan mengetahui itu kan bisa mempertimbangkan bahwa arsip ini memang sangat dibutuhkan, apalagi mungkin kalau di kita mungkin tidak terlalu ini ya, yang banyak sengketa-sengketa ini, mungkin di pengadilan, mungkin yang di kejaksaan, di kepolisian, di perguruan tinggi jika ada menggugat. Nah, kita juga mungkin di unit pendidikan Diklat ya, Diklat Pengembangan SDM, bisa saja nanti ada yang mengklaim saya punya sertifikat ahli AMDAL misalnya. Nah, ternyata mereka mungkin tidak terdaftar, tidak tercatat, sehingga menggugat. Mungkin saya pernah diklat di UGM dan dilegalisir sama Pusdiklat. Kita tidak punya datanya. Nah, itu kan yang disalahkan mungkin bagian arsip. Sehingga dengan demikian kita baru merasakan betapa tantangan terbesar di dalam pengelolaan arsip ini ya. Setiap ini kita harus, apalagi dengan perkembangan zaman ya, kita mungkin mengenal nanti ada arsip elektronik juga dan sebagainya, sehingga ya ruang-ruang arsip mungkin yang dulu sudah ini. Dan kemudian yang tantangan terbesar ya tadi itu, kita harus punya semangat yang tinggi ya. Kawan-kawan itu saya sangat salut ya, dan saya mungkin belum terlalu berkontribusi banyak, tetapi tetap semangat untuk mengarsipkan, walaupun ya tahu sendiri kondisinya mungkin ini kan cerita tantangan ya, pasti banyak debu, banyak ini, tapi kita tetap harus semangat untuk coba mendokumentasikan, karena jangan sampai ada sesuatu yang sudah kita catat, kita arsipkan, tercatat tetapi barangnya tidak ada, itu kan enggak ini, terkecuali memang barangnya tersebut mana kita sudah pilih yang inaktif, karena kalau inaktif kan bisa diusul musnah ya, kita bisa kirim ke Cimanggis, nanti di sana ada proses untuk, kalau memang itu sesuai JRA-nya sudah habis masa ininya dan didokumentasikan, dibuat berita acara dan dimusnahkan, itu tidak masalah. Ini mungkin satu lagi Bu, ini kita ini kan di kehutanan itu banyak yang dokumen-dokumennya itu berlaku, ada yang sampai 20 tahun lebih, seperti mungkin ada foto peta kontur, peta kawasan hutan, yang sekarang banyak terjadi sengketa-sengketa lahan, khususnya di lahan kehutanan. Nah, hal tersebut kadang-kadang bolak-balik mereka membutuhkan arsip. Nah, kalau kita tidak terkelola dengan baik, hanya ini tentunya akan menjadi kebingungan bagi kita. Luar biasa sekali Bapak, terima kasih ini sharingnya. Mungkin Pak boleh ada pertanyaan satu lagi untuk peran atau harapan Bapak, mungkin pesan ya, Bapak mungkin pesan atau harapan Bapak bagi pengelola kearsipan di masa depan. Pesan saya ya tentunya tadi itu, memang arsip itu sebagian orang memandang bahwa itu hal yang sifatnya mungkin masih dipandang sebelah mata lah. Kecuali memang yang di unit kearsipan, karena hari-hari kerjanya masalah arsip, mereka memang fokus. Di kita itu di kementerian sebagian besar adalah merupakan fungsional yang memang menangani kearsipan, tetapi kan dengan sistem sekarang itu adanya SKP dan sebagainya kan, sehingga ada beban tugas dan lain sebagainya yang mungkin tidak hanya melulu di kearsipan. Sehingga kalau saran saya bagi teman-teman tetap semangat, insya Allah jenjang karir akan tetap ini ya, walaupun sekarang arsip itu kalau nggak salah, kalau bukan yang jadi masih pendukung sehingga tukinnya mungkin agak sedikit berbeda ya, tapi ke depan mungkin dengan adanya ini saya harapkan mungkin pemerintah juga bisa
meninjau balik kembali bahwa betapa pentingnya arsip, sehingga GRID juga mungkin bisa disamakan dengan guild-guild yang lainnya, sehingga menjadi penyemangat bagi teman-teman untuk bekerja lebih baik lagi, lebih support lagi terhadap penataan arsip ini. Terima kasih. Keren sekali ini. Sangat mengilhami Bapak, sangat memberi motivasi juga mungkin khususnya buat saya pribadi mendapatkan pencerahan terkait dengan gimana pengelolaan kearsipan atau di Kementerian Kehutanan. Sekali lagi terima kasih Bapak Durrahman untuk waktunya, terima kasih untuk sharingnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan arsiparis di Kementerian Kehutanan semakin termotivasi ya Pak untuk semangat dan sehingga kearsipan di Kementerian Kehutanan terkelola dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.